Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah kemurahan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan agar kita memahami maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia sungguh. Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanak berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk ke jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tidak ada pertobatan
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu menyaksikan seseorang menjalani hukuman mati tentu tidak menyenangkan. Kita merasa kasihan, dan ada juga merasa kesal, ada juga merasa puas. Dan semuanya itu pasti tidak dalam kondisi tidak menyenangkan. Para saksi yang dihadirkan dalam ruang eksekusi bisa terjebak dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Ada yang merasa trauma lah, ya kan? Melihat langsung. Seperti itulah perasaan Nabi Yeremia, penulis kitab Ratapan, yang menjadi saksi mata terhadap hukuman Allah atas kerajaan Yehuda yang akan mereka terima. Yerusalem, ibu kotanya, dikepung musuh hingga penduduknya hanya bisa meratap tanpa ada yang bisa menghibur. Tadi ayat 1-2 kita baca tadi. Tidak ada lagi ketentraman dan perayaan penuh sukacita. Rakyat dan pemimpinnya diangkut, harta benda mereka dirampas, semuanya habis, dibawa ke Babel. Bangsa asing menyerbu masuk dan menghancurkan bait suci, sehingga penduduk pun jatuh miskin dan kelaparan. Kondisi akhir kota Yerusalem diibaratkan sebagai janda yang jatuh miskin dan ratu yang menjadi budak. Inilah kondisi Yerusalem atau kerajaan Yehuda yang digambarkan oleh Ratapan. Sang Nabi tahu persis mengapa orang-orang Yehuda harus menjalani hukuman itu. Ia memberitahukannya kepada kita, Yerusalem sangat berdosa. Tadi ayat 8. Walau demikian pertobatan mereka itu tidak ada. Walaupun dosa mereka sangat banyak dan mereka tahu itu adalah dosa, namun pertobatan di dalam diri mereka itu tidak ada. Ini yang diratapi oleh daripada Nabi kita. Ini yang sangat disesalkan jemaat Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Penyembahan Baal, penyembah Allah lain yang mendukakan hati Tuhan. Membuat bukit-bukit pengorbanan yang lain. Sangat-sangat, namanya juga ada pelacuran bakti. Ya. Jadi kita tahu sidang jemaat Tuhan, dari perjanjian lama kita tahu bahwa umat Allah diperintahkan untuk beribadah dan mempersembahkan kurban. Dan apa yang Allah inginkan adalah pertobatan. Kalau kita memberikan persembahan kurban ini dibarengi dengan pertobatan kita, artinya kita mengaku dosa kita mengaku salah. Sebab pertobatan mewakili ekspresi iman orang. Ketika seseorang menunjukkan pertobatan sejati, ia sesungguhnya sedang mengimani anugerah Allah yang membebaskannya dan memanggilnya menjadi umat miliknya. Ini artinya pertobatan. Tetapi dalam diri orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem, kerajaan Yehuda, tidak ada dalam diri mereka ini. Kita tahu sejarah kehancuran Yerusalem kiranya menjadi peringatan bagi kita semua. Allah tidak pernah berubah, yang membenci dosa dan pasti menghukum para pendosa. Apakah Anda mempunyai kebiasaan tertentu yang Anda tahu sebenarnya adalah dosa? Mungkin Anda membenarkannya dengan rasio kita sendiri, ya. Kita merasa rasio kita itu adalah itu benar, bukan dosa. Atau menutupinya dengan usaha kita rajin beribadah kah? Menutupi segala dosa kita, ya, baik itu dosa lidah lah, ya, kita membungkusnya dengan rohani, padahal itu salah, agar dilihat orang itu rohani sekali dia, padahal sebenarnya tidak, ya, seperti orang Farisi yang menganggapnya dirinya suci, yang menganggap dirinya benar, padahal sebenarnya kelakuannya bobrok, ya kan? Pada hari ini, akuilah kebiasaan dosa itu kepada Allah di dalam doa. Ungkapkan kelemahan dan kegagalan yang anda alami selama ini, yang sudah kita lakukan, ungkapkan dalam Tuhan. Ya, kelemahan dan kegagalan yang kita alami ketika kita berusaha mengatasinya, kita bisa ungkapkan kepada Tuhan. Kita tahu kuasa dan kasih-Nya mampu melepaskan kita dari banyak dosa. Jangan seperti orang-orang Yehuda
yang ibu kota Yerusalem, tidak ada pertobatan dalam diri mereka, walaupun mereka tahu mereka salah, walaupun mereka tahu sudah menyimpang daripada Tuhan. Ya, sedang jemaat Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita semuanya, termasuk untuk saya juga, sedang jemaat Tuhan. Kita diingatkan bahwa pertobatan adalah sangat penting di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita menganggap diri kita ini mampu hidup di dunia ini tanpa ada pertobatan dalam diri kita. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya katakan begitu? Sedang jemaat Tuhan, manusia itu adalah natur dosa. Dia punya natur dosa, pasti berdosa. Namun kalau kita dibarengi dengan pertobatan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi berkat untuk diri kita. Ya, mari sedang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama melakukan terbaik untuk Tuhan, dan kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kami merenungkan bagaimana Tuhan sangat membenci orang-orang yang munafik, orang-orang yang benar-benar tidak mau berjalan di jalan Tuhan. Tetapi biarlah lewat ini kami belajar ya Tuhan, kami tidak mau seperti orang Yerusalem, kerajaan Yehuda, walaupun tahu mereka itu salah, tapi tidak mau mereka bertobat. Kami mau ya Tuhan, jadi kami sempurnakan di dalam Tuhan lewat pertobatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, berterima kasih, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.